The Malik Channel. Kampar yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Seta Kampar sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah 2 Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kampar tahun 2021. Kami jemput yang terhormat Bapak Ahmad Yuzar, Esos MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Kampar alhamdulillah penuh pelaksanaan MUS 22 Lam Riau ini. Buktinya Pak Bupati mengutus saya sebagai utusan pemerintah Kabupaten Kampar untuk menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan ini. Itu buktinya. Jadi polemik kita sudahi dulu. Itu yang pertama. Kedua, pemerintah Kabupaten Kampar sepakat, Pak. Kita orang Melayu Riau ini harus bermarwah. Kita orang Melayu Riau. Ketidaksepahaman dengan lembaga adat Kampar ini sebenarnya tidak ada. Kita tidak berlawanan, kita tidak ada saling begini, tapi ke depan ini kita akan sinergi dan malah nanti setelah selesai musda kita akan diskusikan dengan Pak Yusri sebagai ketua lembaga adat Kampar, karena sebelumnya juga sudah diskusi dengan beliau dan ini tidak ada problem dan ke depan tetap bersama-sama. Kita tidak akan mengurangi kewibawaan, kehormatan yang ada pada LAK, tapi malah kita akan mendukung wibawa datuk-datuk kita, nenek mama kita yang ada di LAK Kampar itu. Dan yang paling terpenting untuk mari kita bersemangat. Sebentar lagi ini abang kita, ketua DPH kita akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus yang mungkin Blok Rokan. Perlu diingat, Kampar itu ada 5 wilayah, itu termasuk Blok Rokan. Suram, Petapahan, Kota Batak, Pantai Cermin, dan Kota Garut. Itu masih tergabung dengan Blok Rokan. Oleh karena itu, kita berdoa dan kita dukung semangat LAM untuk mengambil hak kita. Mengambil hak kita. Dan catatan kecil lagi, bahwa di Kampar ini hampir 89% sengketa tanah adalah tanah ulayat. Datanya mungkin ada. Tanah ulayat ini, ya karena memang di Kampar juga sudah ada yang berhasil. Sudah ada contoh, kan tinggal kita menindaklanjuti. Nah, selama 2 tahun ini, maaf Pak Asisten mungkin karena kita tidak jarang bertemu, Bupati kadang-kadang mendorongnya ke saya gitu. Datang orang Papua ke Bupati, Pak Bupati datang ini jumpai Pak Haji, sehingga hampir setiap hari dari Papua, dari Kalimantan, dari Jawa, mana untuk bertanya apa rahasia sehingga negara menyerahkan hak ulayat ini kepada masyarakat adatnya. Loh, kalau memang orang luar daerah kita datang, kenapa kita sama-sama di dalam Kampar ini tidak bisa berdiskusikan? Pasti berpeluang dan insya Allah pasti ada petunjuk dan hidayahnya. Maka di akhir doa Pak Ustadz tadi adalah bermohon hidayah, karena tanpa hidayah hebat pun kita, siapapun kita, itu tidak pernah berhasil. Tapi kalau hidayah Allah, sesulit apapun di depan kita, pasti bisa kita tuntaskan. Saya kira itu saja, mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Asisten yang mewakili pada hari ini, dan juga kepada semua teman-teman. Nampaknya di dalam ini Pak Ketua, ini mulai dari yang usianya masih muda dan sampai yang usianya masih tua sudah tercover. Mulai yang dari lembaga sampai kepada menghormati semua kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat menjalankan adat istiadatnya secara otonom. Kalau besok lembaga adat Kabupaten Kampar ini mengintervensi datuk-datuk, misalnya dalam upacara adat, katakanlah misal majelis tepuk tepung tawar, lam kabupaten pula yang mau ngatur, nanti datuk lapor ke kami. Tak ada urusan itu. Kalau urusan adat lah, sampai persoalan senama nenek, saya sampaikan ke beliau,
kalau bisa ini disetujui oleh Presiden, jangankan 1 gelar, 10 gelar kita kasih. Soal sampai takut Datuk Almarhum Adinda, kalau nanti disetujui oleh Bapak Presiden, macam mana caranya itu? Saya bilang tuh, jangan membaca WA itu medsos saya bilang. Ya, kita mematikan HP, ya kan, kita pura-pura tak tahu je lah. Yang penting kampung kita dapat. Ya kan? Yang penting kampung kita dapat. Tak sampai 1 bulan, ya kan, keluar persetujuan Presiden. Ada Perpres, ada Impres, bermacam-macam namanya. Saya gaya aja sebetulnya, karena saya yakin takkan mungkin dapat apa yang saya sebut tu. Maka saya berani menyebut, janganlah 1, 10 kita kasih. Karena 1 pun belum tahu dapat, saya rasa kan. Ternyata dapat, 1 bulan putus itu, keluar semuanya. Tentu kita konsekuen lah, karena kita masyarakat adat, orang adat. Soal saya kena hujat, Datuk Al kena hujat itu soal lain. Yang penting masyarakat kita dapat. Hari ini buktinya kita sudah mulai dapat PI-nya, sudah mulai nanti Buma bisa berbisnis, dan saya minta Lam Kampar nanti, ya, membentuk badan usaha milik adat cabang dari provinsi supaya bisa berbisnis dan bisa membentuk koperasi. Ada nanti lebih kurang 600 sampai 700 paket yang dikerjakan di bawah 2 miliar itu ditunjuk langsung PL. Dan itu memang untuk masyarakat setempat. Tolong nanti lam-lam kecamatan yang di wilayah operasi Pertamina Hulu Rokan itu buat koperasi kan namanya, buat PT kan namanya, tapi milik masyarakat adat. Setuju tak tu? Setuju. Supaya bisa masuk ke usaha itu. Saya izin minum. Saya sengaja agak melompat-lompat sedikit menyampaikan sambutan ini supaya semuanya jelas. Sebetulnya banyak betul yang saya sampaikan ini, karena saya merasakan dalam saya memimpin Lembaga Adat Melayu Riau ini, kami ini kan orang pesisir. Di pesisir ini bukan tak ada adat, tapi tidaklah seketat dan sekokoh bagaimana orang Kampar menjalankan adatnya. Kalau kita bicara dengan orang Kampar, bicara soal adat, kita tahu 1, dia tahu 10. Saya tadi sampai habis bahan ini, pidato Datuk Seli, pidato Pak Kiai, pidato Pak Bupati, semuanya menguasai soal adat. Betul tidak? Tak bisa jadi ketua lam provinsi dah, tapi lam nasional dah ada nih. Itu persoalan yang kita hadapi, dan kawan-kawan dari Kampar memang proaktif. Tuh, Datuk Terlali itu memang proaktif dia yang mengurus kepentingan anak kemanakan tadi. Anak kemanakan kita ini bukan kerjanya kita suruh berpantun-pantun, bersair-sair, bersajak-sajak, berpuisi-puisi, sementara buat dia lapor. Dia tak ada video, dia tak makan, sementara kita suruh dia menjalankan budaya Melayu ini. Budaya Melayu mana yang mau di jalan dia? Besok kampung orang, harta dia. Saya tuh ya, sesudah kita diakui oleh Presiden itu, datanglah tim dari kantor Menko Ekonomi, tambah lagi kantor Menteri SDM, tambah lagi utusan Pertamina Pusat, berunding dengan kita, menanyakan kira-kira tupok silamnya apa saja, kita jelaskan. Untuk kalau gitu tupok silam ini lebih banyak kepada budaya. Tak usahlah ikut mengurus minyak, nanti kami kasih tiap bulan berapa lah mau. Itu tuh Astral, umurnya sudah 70, mengamuk, emosi. Saya masih bisa menahan emosi. Mau ditinggalkannya pertemuan tuh. Itu menghina gitu namanya itu. Mau dikasih duit, apa urusan kita sama duit? Kita mengelola rokan itu, bukan kita mau duit. Kita ikut, kenapa? Kita ingin anak kemanakan kita kerja di situ. Kita bisa mengembangkan ilmu tentang perminyakan. Mengurus minyak itu Datuk, ternyata di Blok Rokan itu bukan urusannya minyak semata-mata. Di situ katakanlah yang tak pakai teknologi, memotong rumput. 300 miliar setahun motong rumput di Cepron itu dulu. Perlu teknologi itu. Paling mesin motong rumput aja cuma. Melatihnya pun tak sampai 1 hari. Tak mungkin orang kampung kita tak pandai motong rumput. Sudah itu jaga malam 1 triliun. Jaga malam 1 triliun. Security itu. Ini kita mau diperbodoh-bodohnya terus. Catering. Nah, tengok kotak catering itu dari Jakarta. Emak-emak kita sini tak mungkin tak pandai buat kue.
tak pandai bikin apa? Nasi ramas untuk makan orang kerja itu. Hari kasih perusahaan Jakarta. Itu kelakuan Chevron itu. Isinya bukan bule, isinya orang Indonesia Chevron 99%. Tak ada Amerika di situ. Gitulah kurang ajarnya orang sama orang kampung. Kalau betul-betul kita ini pandang sebagai orang bodoh, kita digertak terus. Lah mau mengurus ini, ada tenaga tuan-tuan, ada teknologi tuan-tuan, ada SDM kalian. Saya bilang, yang mengurus Blok Rokan tuh, itu orang Riau. Coba cek KTP semua. Betul tak? Paling-paling yang kerja di Chevron dulu bukan di KTP Pekanbaru atau di Umay atau Bengkalis, paling 50 orang cuma. 6.000 itu pastilah KTP sana. Kita bicara orang Riau, bukan bicara orang Melayu. Kalau yang susah-susah, yang mau pojokan kita bilang orang Melayu. Kalau yang mantap-mantap dibilang orang Riau. Ini pemimpin kita macam ini memang pemimpin penipu semua. Saya bicara macam ini karena Datuk kita sama-sama dari lembaga adat. Pening kita sudah dibuatnya. Kita ada bahasa santun, kita ada tokoh-tokoh. Saya sebut, tak usah tuan-tuan mengota. Kampung kami ini, saya ini lahir dari sebalik pipa. Saya lahir di Dumai, tak jauh itu ada pipa di depan tu melintang. Sekolahnya di Duri dekat pipa. Apalagi orang Tapung, di mana-mana pipa melintang tu. Bisa pula dia yang wilayah kampung halaman tak punya minyak, lebih jago lah soal minyak, bicara minyak pada kita yang rumah di sebalik pipa. Orang di Tampung kalau saya tak penting rumahnya kan sebalik pipa bagi pasang tanjak. Ya, buat malu orang Melayu kalau masang-masang tanjak orang terus. Sementara yang berbisnis mereka, ini kita tenang-tenang itu, agak diam-diam dulu. Ini Blok Rokan nih, Pertamina nih kalau memberi PHP aja, bukan PHR dikasih ke kita, di PHP aja. Ini Datuknya mulai naik seh nih lah. Belum ada proyek satu pun yang jalan yang berkaitan dengan Buma. Sementara orang Melayu tak jelas tadi dah sibuk, curiga tak pasal-pasal, datang berombongan 20 orang menjumpai gubernur. Minta lam ini dimubeskan karena sudah melanggar ADRT, karena sudah berbisnis, sudah berusaha. Dipertentangkan karena jelas itu hanya organisasi untuk ninik mama, untuk pemangku adatnya yang bergelar datuk. Sementara lam ini ada 4 unsur di dalamnya. Di samping datuk adat tadi ada elemen ulamanya, ada umaronya, bisa orang pemerintahan, bisa dosen, bisa cendekiawan. Terus satu lagi, jadi ada 4 elemen di lembaga adat itu. Akademisinya berkumpul di situ. Yang ini kan satu. Ini semacam organisasinya datuk-datuk adat. Yang di sini masyarakat adatnya. Masyarakat adat ini semua kan tidak semua jadi datuk. Tak mungkin datuk sendiri ya. Anak kemana? Adik di sini ini anak kemanakannya semua segala masuk. Ya, yang tak bergelar datuk pun bisa masuk. Sesudah dia duduk di lembaga adat, baru dia kita beri gelar datuk. Tapi gelar datuknya bukan gelar datuk Soko. Macam dia apa tadi, macam datuk saya ini gelar datuknya gelar datuk Soko nih. Tak bisa kita memberi gelar. Dia gelarnya dari sukunya itu, dari suku itu. Jadi tak ada masalah sebetulnya, ya kan? Karena lam ini eksistensinya lebih diakui oleh negara. Karena kita sudah negara. Kita ini bernegara ini ada aturan mainnya, ada payung hukumnya. Sementara yang ini belum berperda, mohon maaf ini, ya kan? Ini sudah ada perdanya, ada segi status, dari segi legal standingnya itu lain posisi lam tadi. Dan ini seriau. Kalau kita pakai la aja, kita berkumpul di kampernya aja. Sementara kabupaten lain berkumpul di Lem Riau. Dan hal seperti ini ada di Pulau Lawan, lembaga adat Penalangan, lembaga adat pesisir, tapi berpayung semua ke Lam. Maduk uji ke baru kamera maduk. Datuk-datuk ini tadi bersama anak kemanakannya. Masa tak suka dengan anak kemanakan? Saya sedih saya menengok kalau ada datuk-datuk yang cara berpikir. Video. Apalagi buat saudara di mana rasa kebangsaannya? Coba datuk ini bilang tadi, kalau bicara jangan satu lagi masyarakat adat dalam lembaga adat. Banyak, kenapa banyak persoalan yang mau diurus? Sehingga terurus semuanya, masing-masing, ya kan, berkomitmen memajukan masyarakat. Silakan. Yang itu kan ibarat apa? Ibarat persatuan para kepala desa.
Yang ini persatuan melibatkan anak kemanakan di desa itu, anggota masyarakatnya, pemudanya, remajanya. Kalau di sini di tadi hanya khusus pemangku adatnya saja. Jadi beda, dia tolong itu dulu. Tak usah ada dikacau balaukan supaya Riau ini maju. Banyaknya organisasi belum tahu maju lagi, apalagi satu lah. Persoalannya banyak yang mau diselesaikan. Nah, sementara kita bernegosiasi, tak putus sama Lak sendiri tak putus. Saya kan sudah nengok, Lak itu sama kita sama-sama memperjuangkan senama nenek itu, Lak ikut. Ini Datuk saya lihat di situ. Ya, Lak dengan Lam tak ada persoalan. Itu hanya oknum saja yang ingin tampil beda lah, yang ingin nampak supaya hebat. Saya tahu orang, salah kita semua. Ya kan? Apa saja langkah-langkah Lam Kabupaten Kampar ini ke depannya? Ada 3, sesuai tupoksi kami itu, ada 3 tugas besar lembaga adat. 1, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pelestarian adat budaya Melayu. Nah, itu yang besar, pantun, besarnya, soal muatan lokal tadi, itu tugas melestarikan. Tugas yang kedua, memperdayakan masyarakat adat supaya dia terdidik, supaya dia sekolah kesehatannya terjaga dengan baik. Ini namanya pemberdayaan. Situ nanti akan ada badan-badan usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Nah, terus yang ketiga, ini kan tentang pengembalian hak-hak masyarakat. Tanah ulayat kita, hutan tanah kita, termasuk ulayat laut kita sekarang dikuasai oleh orang lain. Tak masyarakat adat yang menguasai. Nah, tapi ke depan seperti kita buat di Senaman ini, kita yang menguasai sendiri, kita yang mengatur sehingga punya penghasilan balik untuk masyarakat adat. Nah, dan kita punya potensi untuk itu. Ada 3 juta tanah di sini itu, hampir separuh itu tanah ulayat. Ya kan? Kalau mau kita tak apa lagi mungkin hampir 80% itu tanah ulayat. Ada sekarang dipakai oleh pihak ketiga. Kita nonton 1,6 juta hektar dijadikan HTI, pemilihannya 2 orang. Ada situ Saili nama Sahril nama di situ 1,6 juta. Kampungnya dari mana-mana, ya kan? Ada lagi kebun 1,2 juta bermasalah, ilegal. Dia dapat izin 5.000 dikerjakan 7.000, dapat izin 10.000 dikerjakan 12.000, 17.000. Kalau ini ditata ulang kembali, ini yang kita minta ke Presiden. Presiden setuju sudah mengeluarkan Perpres itu. Penataan kembali, Impres sudah dikeluarkan Presiden. Penataan kembali perkebunan kelapa sawit. Ada lagi Perpres tentang TORA, tanah objek reforma agraria. Tanah wilayah itu sudah bisa disertifikatkan sama dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik. Masuk kita di situ. Itu semua perjuangan lembaga adat Melayu. Maka kita beri gelar adat kepada Presiden. Dan hari ini, mari kita memanfaatkan celah-celah hukum yang sudah diberikan oleh negara ini, payung hukum sudah diberikan negara ini, tinggal kita mengurusnya. Dan alhamdulillah pihak BPN hari ini tidak mau memproses izin HGU lagi kalau itu di atas tanah ulayat tanpa dapat rekomendasi dari masyarakat. Nah, di sinilah datuk-datuk berunding. Kami mau ngasih rekomendasi kepada tuan-tuan, tapi apa? Kami punya tanah 20.000 hektar. You punya teknologi, punya tenaga kerja, silahkan, punya SDM, berunding, berapa bagi hasil kita? Ya kan? Kita tak mau di kampung. Sekarang ini, untuk parkir sepeda aja, orang di halaman rumah kita bayar. Masa orang menggali tanah, bertanam sawit, berkebun, mengambil minyak, tak bayar sama kita? Kita kok tuannya. Tidak, ya. Harapan ke depan untuk kantor sendiri, karena ini khusus kayaknya kan gitu, khusus harapannya nanti jika kalau sudah terpilih ketua LAM Riau dan Kampar, harapannya seperti apa di Kabupaten Kampar? Karena daerah Kampar ini secara adat, baik hak wilayahnya, baik masyarakat adatnya, soal adat istiadat ini kita tak ragu, semuanya menguasai, ya kan? Persoalan nenek mama, persoalan anak kemenakan, semua kawan-kawan di sini menguasai. Soal budaya semua menguasai. Rasanya sudah modal awal kita untuk kita berunding, bernegosiasi, yang dimana hak kita, dimana kita bisa ikut, dimana kita yang bisa mendapat bagi hasilnya. Ini kita atur. Saya yakin datuk-datuk ini selesai. Sedang kita di-backup oleh LAM, dia jalan. Apalagi diberi bendera yang sudah pakai perda ini. Ya, kita ini pakai perda bukan organisasi abal-abal. Ya, mohon maaf, ada organisasi yang mengaku Melayu, berkumpul 5-6 orang, mereka bikin organisasi. Itu legal standingnya lemah.
dengan semangat mereka aja berhasil. Apalagi kita ada perda aja nggak takut. Ada nggak nanti Datuk ketua terpilih untuk menjalin silaturahmi lah kepada Mak, ya kan? Sebenarnya orang ada tak ada masalah. Kita silaturahmi bukan harus di kantor, bukan harus di balai, tapi sungai pun. Jangankan dengan orang lainnya kita 54 paguyuban ada di lembaga adat. Kita bersilaturahmi. Ya, 54 masa baru dengan yang mamak kita sendiri. Kan rata-rata kan nenek mamak gitu. Masa kita tak bisa bersilaturahmi. Oke. Oke, makasih ya.